Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangestu Aprijadi dengan NIM 202300500181 dari kelas SI 23F. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya pada studi kasus data pelanggan dengan menggunakan Google Colab. Proses analisis ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu data cleaning, data transformasi, clustering, assertion rule, klasifikasi menggunakan decision tree, sampai penghitungan regresi linear. Latar belakang dari studi kasus ini yaitu dalam era digital, organisasi bisnis menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dari transaksi hariannya, aktivitas pelanggan, log sistem, hingga interaksi digital. Namun, data mentah tidak dapat langsung memberikan nilai begitu saja. Data harus melalui rangkaian proses dalam data life cycle yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan pemetaan. Untuk mendapatkan nilai strategis dari data, digunakan pendekatan data mining dan data discovery yang menjadi fondasi utama bagi pengembangan bisnis intelijen. Dengan data mining, perusahaan dapat menemukan pola tersembunyi seperti segmentasi pelanggan dengan clustering, hubungan antar produk dengan assertion rule, prediksi perilaku pelanggan dengan classification, hingga analisis trend bisnis regression. Studi kasus ini mensimulasikan proses end-to-end mulai dari pembersihan data, transformasi, pengelompokan, aturan asosiasi, klasifikasi, hingga regresi untuk menghasilkan insight yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung keputusan strategis dalam bisnis intelijen. Di sini saya telah memiliki dataset dari studi kasus yang terdiri dari ID pelanggan, usia, pendapatan, jenis kelamin, total transaksi, rata-rata pengeluaran, frekuensi kunjungan, produk A, produk B, produk C, dan berhenti langganan. Langkah pertama adalah mengupload file dataset ke Google Colab menggunakan fungsi Files Upload. Setelah itu, dataset dibaca menggunakan Pandas. Output dari tahapan ini yaitu tampilan awal dataset sehingga bisa dipastikan struktur datanya itu sudah benar atau belum. Dilanjutkan dengan statistik deskriptif untuk memahami perilaku variabel numerik. Outputnya yaitu ringkasan dataset, nilai statistik seperti rata-rata, maksimal, minimal, dan lain-lain, serta jumlah data yang kosong. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kualitas data dengan cleaning, di mana melihat 5 baris awal, tipe data, dan nilai kosong. Ini akan menampilkan jumlah baris yang berkurang dari tabel awal. Lalu, encoding dilakukan menggunakan label encoder untuk kolom kategorikal dan standard scaler untuk menstandarisasi variabel numerik agar siap diproses oleh machine learning. Data yang telah siap kemudian dikelompokkan menggunakan algoritma K-means, membuat model K-means dengan ketiga klaster, lalu fit predict menghitung klaster dan menambahkannya ke dataset. Outputnya adalah label klaster untuk setiap pelanggan berdasarkan pola perilaku mereka. Terdapat 3 klaster dengan masing-masing jumlah anggota tiap klasternya. Kelompok pelanggan berdasarkan pola belanja dan demografi. Hasil visualisasi klasterisasi dari K-means di sini berbentuk scatter plot yang mana menunjukkan sumbu X sebagai pendapatan, sumbu Y sebagai rata-rata pengeluaran, warna titik merepresentasikan klaster dari pelanggan. Di sini setiap warna menunjukkan kelompok pelanggan dengan karakteristik yang serupa. Klaster kuning pelanggan tipe A, klaster biru merupakan pelanggan tipe B, klaster ungu merupakan pelanggan tipe C. Pemisahan terlihat dari pola titik yang mengelompokkan berdasarkan pola belanja. Klaster dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan, seperti klaster 1 pengeluarannya tinggi, pendapatan tinggi, maka pelanggan premium. Klaster 2 pengeluaran rendah, pendapatan rendah, maka digolongkan kepada pelanggan sensitif harga. Klaster 3 pengeluaran tinggi, pendapatan rendah, yang mana diklasterisasikan sebagai pelanggan impulsif. Selanjutnya, association rule mining dengan a priori, yang mana mencari item set yang sering muncul bersama. Association rule menghitung rule seperti confidence, leap, support. Outputnya adalah tabel berupa antecedent, consequence, support, confidence, dan leap. Di sini kita dapat mengetahui produk yang sering dibeli bersama dan ini cocok untuk rekomendasi produk atau bundling.
Hasil visualisasi dari a priori di sini berupa grafik scatter yang menampilkan hubungan antara support, yaitu seberapa sering kombinasi produk muncul pada transaksi, leap, seberapa kuat hubungan antar produk dibanding pembelian acak. Setiap titik sama dengan satu aturan asosiasi. Titik yang lebih ke kanan berarti support lebih tinggi atau lebih sering muncul. Jika titik lebih ke atas, maka leap lebih tinggi, hubungan antar produk tersebut lebih kuat. Titik di kanan atas adalah aturan terbaik, di mana produk-produk tersebut sangat sering dibeli bersamaan dan saling menguatkan. Hal ini bisa dijadikan dasar sebagai bundling produk, rekomendasi pembelian, atau promosi cross-selling. Lalu, model klasifikasi dibangun untuk memprediksi apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Outputnya adalah classification report yang berisi precision, recall, F1 score, dan akurasi. Hasil dari klasifikasi di sini berupa grafik decision tree yang digunakan untuk memprediksi apakah pelanggan melakukan pengembalian atau return. Setiap node di sini menunjukkan variabel yang digunakan untuk split, misalnya pendapatan, usia, atau ID pelanggan. Nilai Gini atau ketidakmurnian, jumlah sampel pada node itu, dan prediksi kelas, ya atau nya tidak pengembalian. Lalu, akar pohon atau root menunjukkan variabel paling penting untuk prediksi. Setiap percabangan adalah aturan. Contohnya, pendapatan kurang dari sama dengan 1302, maka cabang kiri. Node warna biru berarti dominan, tidak pengembalian. Jika node warna orange, dominan pengembalian. Pohon ini bisa menjawab faktor apa yang paling mempengaruhi pengembalian barang. Misalnya, jika simpul teratas adalah pendapatan, itu menunjukkan pendapatan pelanggan menentukan perilaku return. Juga bisa digunakan untuk memprediksi potensi return customer baru dan membuat kebijakan garansi. Terakhir, model regresi digunakan untuk memprediksi variabel numerik tertentu, misalnya rata-rata pengeluaran. Outputnya adalah nilai koefisien, intercept, dan R⁻², menunjukkan pengaruh variabel terhadap pengeluaran rata-rata. Hasil perhitungan regresi linear di sini berupa grafik yang mana titik biru sebagai nilai aktual rata-rata pengeluaran dari data. Lalu garis diagonal sebagai garis prediksi regresi linear, di mana jika titik mendekati garis, maka model regresi memiliki akurasi yang bagus. Karena datanya sudah distandarisasi atau scaled, sehingga nilainya tidak dalam rupiah asli, tetapi sudah dinormalisasi. Bila titik tidak menempel pada garis, maka model regresi kurang akurat. Artinya, hubungan antara variabel seperti usia, pendapatan, dan total transaksi dengan rata-rata pengeluaran tidak linear atau tidak kuat. Variabel yang digunakan mungkin tidak cukup kuat sebagai prediktor pengeluaran. Perlu tambahan seperti kategori produk, frekuensi kunjungan, dan channel pembelian. Adapun insight atau wawasan hasil analisis ini untuk basis bisnis intelijen. Yang pertama, clustering dengan segmentasi pelanggan, di mana model menghasilkan 3 kelompok pelanggan utama, yaitu cluster 0, cluster 1, cluster 2. Cluster 0 dikelompokkan sebagai pelanggan low income, pengeluaran rendah, di mana cocok untuk promo hemat. Cluster 1 sebagai pelanggan high income dengan transaksi tinggi, sebagai target membership premium. Lalu cluster 2 dengan pelanggan menengah yang stabil, di mana cocok untuk upselling. Lalu kedua, association rule dengan a priori. Contoh pola yang mungkin muncul seperti pelanggan yang membeli produk A sering membeli produk B. Di sini dapat menjadi rekomendasi bundling produk. Lalu produk C muncul sebagai pelengkap pembelian dengan cross-selling. Decision tree, di mana faktor dominan penyebab berhentinya pelanggan berlangganan. Di sini frekuensi kunjungan rendah, pendapatan rendah, pengeluaran data rata-rata menurun. Hal ini bisa digunakan untuk early warning system. Yang terakhir, regression analysis, di mana pendapatan dan frekuensi kunjungan berpengaruh signifikan terhadap rata-rata pengeluaran pelanggan. Di sini dapat menjadikan dasar untuk strategi peningkatan engagement. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.